Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, selamat malam, selamat bertemu kembali. Hari ini adalah ibadah doa kita seperti biasa, Kamis malam pukul 19.00. Saya harap kita semua sudah siapkan hati, siapkan diri, bahkan siapkan tempat untuk kita berdoa. Sebab doa adalah napas kehidupan, kata para teolog, dan itu boleh menjadi tanda hidup kita kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin membawa kita memulai ibadah ini dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih, inilah kami umat dan ketebusan-Mu sedang duduk di tempat kami masing-masing. Walaupun kami bukan pada satu tempat dalam jarak yang dekat, tetapi dimanapun kami berada malam hari ini, Tuhan menyatukan kami di hadirat-Nya dan kami semua berelasi dengan Tuhan pada jam yang sama ini. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan setiap umat-Mu, baik mempersiapkan diri, hati dan juga tempat di mana kami boleh berdoa masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, dalam doa dan dalam permohonan kami nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah singkat ini dari awal hingga selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, ada satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini terlebih dahulu, setelah itu akan saya respon pujian ini melalui kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kita naikkan pujian Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus 169, nyanyian Kemenangan Iman. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan penebus dua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Musik. Bait yang ketiga. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan. Sandar akan janji penebus. Bait yang keempat. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janji-Hu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian
Saudara, kata kunci dari lagu yang ditulis oleh Kelso Carter ini adalah kata perjanjian. Ya, dia menguraikan tentang perjanjian Tuhan kepada umat manusia. Nah, kalau kita ingat perjanjian, maka kita ingat perjanjian Tuhan pertama kali kepada Abraham. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian, itu ada 2 perjanjian Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada Abraham. Pertama, janji bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Luar biasa, ya. Sampai Abraham berkali-kali hampir nggak percaya janji Tuhan ini. Bab dia sampai tua pun belum punya satu anak, ya, belum punya keturunan. Tapi pada akhirnya Tuhan menggenapkan itu. Ya, sempat Abraham tertawa dalam hatinya, tertawa nggak percaya akan janji Tuhan. Ya, lalu waktu Tuhan ucapkan yang kedua kali lagi, Sarai istrinya juga percaya, tertawa tidak percaya. Jadi dua-dua tidak percaya janji Tuhan ini. Di usia tua mereka sudah 99 tahun. Bayangkan kakek nenek masih mau punya anak. Nah, saudara-saudara, kita kadang-kadang seperti Abraham dan Sarai kan. Tuhan udah janji kok. Tuhan kasih janji yang kekal kepada kita. Kita ini kan umat perjanjian kan. Nanti Tuhan akan menggenapkan janjinya. Tapi dalam perjalanan menanti janji itu, seringkali kita berkali-kali nggak percaya janji Tuhan. Ya, berkali-kali kita ya mungkin tertawa tidak percaya seperti Abraham dan Sarai itu, gitu ya. Lalu janji Tuhan yang kedua kepada Abraham adalah janji tentang tanah perjanjian. Saudara bayangkan Tuhan janji kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan diberikan tanah ini. Bahwa Abraham sampai nggak percaya. Kenapa? Bayangkan kalau janji soal keturunan minimal dia bisa lihat anaknya lahir kan. Tapi kalau soal tanah perjanjian bayangkan itu hampir 400 tahun kemudian baru janji itu digenapi. Nah, karena Abraham sadar betul janji itu akan digenapi dalam waktu yang lama, sampai dia nggak percaya sama Tuhan, lalu dia mau bukti dari Tuhan. Karena dia mau bukti dari Tuhan, oke, Tuhan pun ikutin apa maunya Abraham. Sampai Tuhan bersumpah di depan Abraham, memakai cara sumpah pada zaman Abraham, yaitu dia ambil lembu-lembu lalu binatang dibelah 2. Yang belah sebelah kanan ditaruh di sisi sebelah kanan, yang sebelah binatang yang berikutnya lagi, belahan yang berikutnya ditaruh sebelah kiri. Kalau zaman dulu, zaman Abraham, kalau orang bersumpah, maka 2 orang yang bersumpah itu berjanji itu harus berjalan di tengah-tengah binatang yang dibelah 2 itu. Apa artinya binatang dibelah 2? Sebab kalau nanti salah satu dari 2 orang yang bersumpah itu mengingkari janji, maka biarlah mereka mati seperti binatang yang dibelah 2 itu. Itu makna perjanjian zaman itu. Nah, waktu Abraham tidak percaya akan janji tanah perjanjian yang Tuhan kasih, karena itu pasti akan lama. Mungkin Abraham sudah lama mati baru akan digenapi, tapi Abraham gak ada dasar untuk percaya. Lalu Tuhan bersumpah. Dia bilang ambil lembu, ambil binatang, belah 2. Sama seperti cara berjanji pada zaman itu. Lalu dibelah 2. Dan besok paginya, kalau tidak salah dalam cerita itu, waktu Abraham bangun, dia lihat di tengah binatang yang sudah dibelah 2 itu, ada asap dan api yang bekas perjalanan di tengahnya. Dan itu yang lewatin itu adalah Tuhan. Abraham gak ikut, karena yang bersumpah hanya Tuhan. Tuhan bersumpah bahwa tanah perjanjian pasti akan diberikan kepada keturunannya. Baru 430 tahun, 420 tahun. Setelah bangsa keturunan Abraham setelah jadi besar di Mesir, baru Tuhan utus Musa bawa mereka ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menggenapi janjinya seperti yang pernah dia sumpahkan kepada Abraham 400 lebih tahun yang lalu. Saudara bayangkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Perjanjian Tuhan pasti terlaksana. Tapi dalam perjalanan menantikan perjanjian itu, seringkali kita nggak percaya Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita percaya hari ini sampai Ia datang. Sekarang kita akan berdoa. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Semu Maryam, nanti dilanjutkan oleh Diaken Salim.
dan nanti diakhiri oleh saya. Kita akan berdoa untuk 3 hal nanti. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan dulu satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman dari 124 halaman 96, Penawar di Gilead. Hari-hari ini orang membutuhkan kesembuhan Bapak Ibu, ya, kesembuhan secara fisik itu sedang diharapkan oleh banyak orang sakit hari ini, terlebih para korban yang terpapar karena COVID. Mereka sangat merindukan kesembuhan fisik. Tetapi kita punya satu penyembuh, tidak hanya penyembuh secara fisik, tetapi penyembuh secara rohani pun, ya, secara iman, ya. Sebab kalau suatu saat kita ini terpapar oleh virus dosa, dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi penawar di Gilead ini akan menyembuhkan kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan itu. Nah, saudara-saudara, kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 124, Penawar di Gilead. Setelah itu doa pertama akan dinaikkan. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela, tiada kata tabibnya. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya dia akan beri sembuh. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemahlah Ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya Ia akan beri sembuh. Musik saja. Bait yang ketiga. Mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya. Sabdanya baiklah kau ikut, berserah di tangannya. Harap dengan keteguhan, serahkanlah wasang kamu. Kelak kau tahu yang di Gilead ada tabib yang masyhur. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk GP Kris Kelapa Gading, untuk gereja kita, untuk jemaat kita, dan juga untuk aktivis dan diaken kita dan semua pergumulan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini karena kami boleh mengasingkan waktu kami untuk berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, kekuatan dan hikmat serta kesehatan yang Tuhan telah berikan untuk kami selama ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati gereja kami dengan semua kegiatan-kegiatan dan program-program kami dalam tahun ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan mengurapi mereka secara khusus. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri hikmat untuk melaksanakan pelayanan di gereja ini. Kami mau berdoa untuk para diaken yang begitu setia melayani bersama-sama dengan hamba-Mu. Tuhan, Kau urapi mereka satu persatu. Kau beri hikmat, beri kekuatan dan kesungguhan bagi mereka untuk melaksanakan pelayanan ini. Kami berdoa untuk para aktivis dan semua penata layan yang begitu setia melayani Tuhan. Kami juga serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi mereka satu persatu. Tuhan beri kemampuan, beri hikmat bagi mereka untuk melayani Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai mereka masing-masing. Berkati suami, istri, anak-anak dan juga orang tua. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Kami berdoa untuk semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada di antara jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kekurangan, di mana pekerjaan mereka mungkin tidak bisa dilaksanakan lagi, atau usaha-usaha apapun yang mereka kerjakan. Kami mau berdoa dari sini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menolong supaya mereka terus diberkati dan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka tetap terpenuhi. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu sendiri, hingga mereka menerima kekuatan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan Tuhan membimbing mereka. Biarlah hidup mereka ini mereka persembahkan untuk Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak kami. Ada 4 kelas sekolah minggu yang kami laksanakan setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami, para orang tua supaya bisa mendukung anak-anak mereka untuk belajar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi kebaktian pemuda-pemudi kami yang masih kuliah, yang sudah bekerja. Tuhan menyertai mereka, Tuhan pelihara dimanapun mereka berada. Engkau melindungi mereka, merawat mereka keluar masuk ya Tuhan dalam pekerjaan dan semua aktivitas mereka. Tuhan juga kami berdoa untuk semua orang-orang dewasa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi program pelayanan kami khususnya di tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah semua kebaktian-kebaktian yang kami laksanakan secara online, baik itu ibadah pemuda, remaja, sekolah minggu dan juga kebaktian doa. Kiranya Tuhan memberkati semua fasilitas-fasilitas yang kami pakai. Tuhan memberkati rumah tangga supaya mereka juga tetap bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kami secara virtual. Kami berdoa ya Tuhan supaya jaringan-jaringan yang kami pakai semuanya tersedia, dan biarlah Tuhan atur itu semua. Kami tetap bisa bersekutu satu sama lain dan beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Pokok doa kedua, kita akan berdoa untuk Sinode GP-KRIS. Ada 30 gereja yang dinaungi oleh Sinode. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis di setiap gereja lokal yang ada. Dan kita juga terus berdoa untuk ibadah-ibadah online dan keuangan gereja masing-masing. Juga kita berdoa untuk kondisi iman maupun ekonomi jemaat saat ini yang mungkin sedikit merosot. Dan kita juga berdoa untuk sidang raya Sinode yang akan diadakan bulan Agustus tahun ini. Biarlah agar semuanya berjalan baik. Sidang ini akan diadakan secara online. Dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dan juga yayasan-yayasan Kristen dan juga yayasan-yayasan penginjilan di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kasih dan setiamu bagi hidup setiap kami. Sampai di hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Malam ini kami berdoa buat Sinode GP-KRIS. Biarlah agar Tuhan yang pimpin untuk Sinode ini. Tuhan sertai buat segenap pengurus hamba-hamba Tuhan yang bekerja bersama-sama dalam Sinode. Ada 30 gereja lokal yang dinaungi saat ini. Biarlah agar program-program Sinode boleh berjalan dengan baik yang saat ini diadakan secara online. Biarlah agar segenap program ini boleh Tuhan pimpin sehingga boleh memberkati segenap gereja-gereja lokal yang ada. Dan Tuhan berkati untuk segenap hamba Tuhan, begitu juga majelis yang saat ini boleh melayani. Tuhan boleh tuntun setiap mereka. Tuhan berikan kesatuan hati, kesatuan pikiran hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun dan pimpin. Juga Bapa, kami berdoa untuk ibadah-ibadah online yang saat ini diadakan di segenap gereja-gereja. Tuhan boleh pimpin agar ibadah online yang dilakukan oleh GP-KRIS boleh berjalan dengan baik. Kiranya peralatan yang digunakan juga boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui ibadah online ini segenap jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa beribadah secara fisik, mereka boleh diberkati melalui puji-pujian juga firman-Mu. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi keuangan masing-masing gereja. Saat ini kami bersyukur jika masih ada gereja yang boleh baik secara keuangannya. Namun biarlah Bapa, untuk gereja yang saat ini sedang mengalami kesusahan dalam keuangan, Tuhan tahu dan kami percaya satu hal bahwa pemeliharaan Tuhan yang akan mencukupkan untuk keuangan gereja dimanapun Tuhan tetapkan mereka. Dan biarlah Bapa, segenap jemaat-Mu juga yang saat ini masih boleh menerima berkat-Mu dengan baik, boleh mendukung keuangan gereja, sehingga keuangan gereja boleh berjalan dengan baik. Dan Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus buat segenap jemaat-Mu saat ini yang bekerja maupun usaha. Saat ini kondisi ekonomi agak sedikit sulit, namun biarlah Bapa, kami mau meletakkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Pergumulan yang ada saat ini, biarlah agar Tuhan yang boleh tolong dan pimpin, sehingga Tuhan juga yang boleh cukupkan segenap kebutuhan jemaat yang ada. Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai. Apapun keadaan kami saat ini, biarlah agar Tuhan juga boleh tuntun kami untuk bersyukur selalu, karena masih ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, dan masih ada makanan yang Tuhan sediakan cukup bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk sidang Sinode yang akan diadakan bulan Agustus tahun 2001 ini. Biarlah sidang yang dilakukan secara online ini pun boleh Tuhan pimpin agar semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Peralatan yang digunakan, jaringan yang digunakan, biarlah agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan berikan hikmat buat segenap hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semua boleh melayani Engkau, bekerja dengan satu visi, satu misi untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau berdoa Bapa buat segenap gereja yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya semua gereja yang ada boleh memberitakan kebenaran firman-Mu kepada segenap jemaat. Segenap gereja ini baik yang saat ini beribadah secara online maupun secara fisik, agar semuanya boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Sertai buat segenap pertumbuhan jemaat-jemaat yang ada
sertai pertumbuhan iman kami semua. Dan Bapak, kami juga mau berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, juga yayasan-yayasan penginjilan di seluruh muka bumi ini, agar penginjilan boleh terus dilakukan. Saat ini media online boleh membukakan mata kami, agar berita firman-Mu boleh tersebar di seluruh muka bumi ini. Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin segenap yayasan juga lembaga-lembaga Kristen ini, agar firman-Mu boleh ditaburkan dalam segenap hati manusia, dan kami semua yang mendengar boleh percaya akan kebenaran firman Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dengan segala kondisi yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah, sedang berjuang keras untuk memulihkan keadaan rakyat Indonesia, kondisi bangsa ini. Mereka dengan kerja keras itu menghadapi bermacam-macam masalah dan begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, beri hikmat bijaksana, kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah yang sedang terjadi. Kami menyerahkan kondisi politik di negara ini agar Tuhan senantiasa campur tangan. Setiap ada kondisi yang kurang baik, maka keamanan pun akan terganggu. Mohon Tuhan menciptakan keamanan yang baik bagi masyarakat Indonesia, agar kami dengan tenang menghadapi situasi-situasi politik yang akan datang. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang sedang melanda negara Indonesia ini. Kami melihat beberapa waktu yang lalu ada gempa, juga ada banjir, ada gunung yang meletus, dan juga ada banyak hal yang merupakan kecelakaan-kecelakaan transportasi. Tuhan, lindungilah bangsa dan negara ini dalam kuasa dan pertolongan-Mu, agar masyarakat kami bisa tinggal dengan tenang dan aman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk masalah yang sedang terjadi dengan kondisi kesehatan COVID-19 yang masih terus memberikan penyebaran pandeminya ke seluruh negara ini, dan makin banyak orang yang terpapar. Tuhan, dengan kuasa-Mu sekali lagi, berikan kekuatan, berikan kesehatan, perlindungan, dan juga Tuhan menolong setiap tenaga-tenaga medis, orang-orang yang terlibat langsung dan maupun tidak langsung. Tuhan memakai mereka untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk usaha vaksinasi yang sedang digalakkan, agar ini bisa segera diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga melindungi banyak jiwa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban COVID-19, berikan penghiburan, kekuatan atas kehilangan keluarga mereka. Tuhan hiburkan dan berikan semangat hidup untuk melanjutkan kehidupan mereka yang akan datang. Tuhan, terima kasih. Keadaan ekonomi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pulihkan sehingga kondisi ekonomi kami juga segera kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan atas semua doa yang kami boleh sampaikan malam hari ini. Setiap jemaat yang ada di rumah, yang di mana saja yang ikut berdoa secara online malam hari ini, Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah. Tuhan hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberikan segala kuasa yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati setiap suami, setiap istri, dan setiap anak-anak yang ada di rumah tangga. Biar mereka juga diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Keluar masuk kami Tuhan yang memberkati, melindungi kami, hingga kami tidak celaka dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan pergumulan masing-masing yang mungkin tidak kami ketahui, tapi Tuhan tahu. Tuhan kan buka solusi bagi setiap kami. Setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan lawat mereka, lindungi mereka Tuhan,
dan jaga pelihara mereka. Bagi yang sedang sakit dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami akhiri persekutuan doa malam hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam doa bersama malam hari ini. Saya percaya doa-doa kita didengar Tuhan dan saudara tidak ada ruginya berdoa karena di dalam doa ada Tuhan dan kuasa Allah yang bekerja. Baik, sampai bertemu minggu yang akan datang atau hari Kamis berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, sampai bertemu minggu yang akan datang.